Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita semua masih diberikan kesehatan. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan soal yang pernah Pak Guru berikan pada minggu sebelumnya, yaitu di LKS-nya pada halaman 11 yang belum Pak Guru berikan atau Pak Guru bahas. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembelajaran pada pagi hari ini menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Amin. Selanjutnya kita buka halaman 11. Berikut ini suku yang mendiami Madinah adalah suku Aus dan Khazraj. Nomor 2, salah satu fungsi masjid pada masa dakwah Nabi Muhammad adalah sebagai pusat peribadatan. Nomor 3, setelah kaum muhajirin tiba di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Sa'ad bin Rabi. Pada tahun 622 Masehi terjadi peristiwa, yaitu mendirikan Masjid Nabawi. Masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi di Madinah. Ya, jadi masjid yang pertama kali dibangun Nabi yaitu adalah Masjid Kuba di luar Madinah, tapi di Madinah masjid yang pertama kali dibangun namanya Masjid Nabawi. Nomor 5, sebelum datangnya Islam, perekonomian Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Di bawah ini bukan suku yang tinggal di Madinah adalah Bani Saqif. Ya. Bani Saqif itu suku yang ada di Taif. Jadi yang bukan adalah Bani Saqif. Kemudian nomor 7, Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik 2 orang anak yatim, yaitu bernama Sahal dan Suhail. Nomor 8, berikut ini bukan usaha-usaha Nabi Muhammad setelah berada di Madinah adalah D, yaitu menerapkan perbudakan. Ingat, yang bukan ya, yang bukan. Itu harus diteliti ketika baca, harus dicermati. Ya, ada pengecohnya. Apa pengecohnya? Yaitu yang bukan ya. Kata bukan itu perlu diperhatikan. Harus teliti baca soal. Nomor 9, pernyataan berikut yang menjelaskan tentang kaum muhajirin adalah D, berarti kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah. Jadi kaum muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah. Kaum Ansor adalah orang Madinah yang menolong kaum muhajirin. Nomor 10, perang Mu'az adalah perang antara suku Aus dan Khazraj, terjadi pada tahun 617 Masehi. Itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 11, penduduk Madinah yang kemudian menjadi kaum Ansor adalah suku Aus dan Khazraj. Nomor 12, wilayah di padang pasir yang memiliki sumber air dan dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian disebut wase. 13, Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan ya, ini dijadikan patokan pertama kali baginda Nabi hijrah, atau pertama kali di situ ditulis bahwa 1 Hijriah dimulai pada ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, dan juga dikuatkan oleh pembangunan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi umurnya Masjid Nabawi sampai sekarang berarti 1443 tahun yang lalu. Nomor 14, ini pernyataannya. Pernyataan di bawah ini yang benar berarti A ya, 1, 2, dan 3. Kaum muhajirin dan Ansor dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Ya, oke, betul. Kaum muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun Madinah dan membanggakan agama Islam. Betul. Kepindahan kaum muhajirin terjadi karena mendapat ketekanan siksaan kaum kafir Quraisy. Ya, betul.
Yang keempat, pernyataan yang salah adalah antara kaum Muhajirin dan Ansor terjadi persaingan dan selalu bermusuhan. Ini yang salah. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. 15, kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah karena sikap kaum kafir Quraisy, yaitu yang menentang, menentang, menyiksa. Kemudian nomor 16, kedua anak yatim yang tanahnya didirikan Masjid Nabawi, yaitu Salir Suhail, diasuh oleh Asad bin Zarrah. Nomor 17, peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj adalah perang Bu'as. Ini pada puncaknya pada tahun 617 itu. Perang luar biasa. Kenapa kaum Khazraj dan kaum Aus itu selalu berperang? Karena itulah perlakuan orang Yahudi, bangsa Yahudi, supaya perekonomian yang pegang atau dikuasai oleh Yahudi, sehingga Aus dan Khazraj diadu domba, sehingga terjadi peperangan. Tidak memikirkan ekonomi, yang dipikirkan adalah saling balas dendam. Maka dengan jalan Aus dan Khazraj bertemu dengan baginda Nabi, sehingga Aus dan Khazraj menjadi damai, didamaikan oleh baginda Nabi dengan konsep-konsep ajaran agama Islam. Nomor 18, orang yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. 19, kaum muslimin Madinah yang menolong kaum muslimin yang berangkat hijrah dari Mekah disebut kaum Ansor yang menolong. Nomor 20, suku Arab di Madinah sebelum Islam datang dan sekarang telah punah adalah suku Badi'ah. Ya, ini yang sudah tenggelam oleh zaman, suku namanya suku Badi'ah. Nomor 21, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Ingat, kalau masjid yang pertama kali dibangun Kuba, ya di luar Madinah, tapi yang pertama kali di Madinah namanya Nabawi. Nomor 22, Ibnu Mas'ud dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Sa'ad bin Mu'az. Nomor 23, berikut bukan keadaan kota Madinah sebelum kedatangan Islam. Bukan, yang bukan berarti jawabannya B. Masyarakat hidup dalam keadaan damai. Ya. Jadi Madinah itu sebelum Islam datang tidak damai. Selalu terjadi peperangan. Siapa yang kuat, dialah yang menjadi pemimpin. Maka setelah konsep Islam masuk ke Madinah, tidak lagi ada peperangan balas dendam. Yang ada di sana persaudaraan, kebersamaan, perdamaian. Nomor 24, berikut ini yang merupakan fungsi piagam Madinah, ya, yaitu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Karena di Madinah itu banyak agama. Ada agama Islam, Nasrani, Majusi. Di situ dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Jadi berbagai macam agama itu dipersaudarakan dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Ini yang dikenal dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita saling toleransi, saling menjaga agama umat orang lain yang sedang beribadah. Jangan sampai kita mengganggu orang lain, tetangga kita yang berlainan agama sedang beribadah, nggak boleh. Itu sudah dicontohkan baginda Nabi yang dibuktikan dengan piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu tujuannya untuk menjaga kebersamaan, menjaga toleransi. Jangan sampai ada perpecahan antara agama satu dengan agama yang lain. 25, perjanjian yang dibuat untuk mengatur kehidupan seluruh penduduk Madinah disebut piagam Madinah atau dustur, undang-undang, disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah memuat ketetapan bagi semua penduduk Madinah tanpa terkecuali, dari berbagai suku apapun, dari berbagai latar belakang agama apapun. Dan itu dijadikan satu, dirukunkan oleh baginda Nabi dalam rangka membangun bangsa dan negara. Berikut bukan suku bangsa Yahudi di Madinah adalah Bani Quraisy. Nomor 28, dalam piagam Madinah Nabi Muhammad diakui sebagai kepala negara. Bangsa Yahudi
di Madinah menguasai kehidupan dalam bidang ekonomi. Ya. Nomor 30, dibuatnya piagam Madinah adalah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad juga memperhatikan orang-orang non-muslim. Jadi dengan adanya piagam Madinah menunjukkan bahwa baginda Nabi sosok pemimpin yang luar biasa, yang mengayomi terhadap rakyatnya tanpa melihat latar belakang status sosial, tanpa melihat suku apa saja, berasal dari mana sukunya, tanpa melihat agamanya apa. Semua penduduk Madinah menjadi tanggung jawab negara. Sekarang uraian, apa tujuan dibentuknya pasukan kaum muslimin? Yaitu untuk menjaga keutuhan negara dari gangguan, utamanya gangguan dari luar ataupun gangguan dari dalam sendiri. Ya. Sehingga dengan adanya pasukan, ya, dengan adanya tentara yang dibentuk oleh baginda Nabi, maka perperangan antara kaum muslim, ya, atau orang Madinah dengan orang kafir Quraisy Mekah, seperti contoh perang Uhud, kemudian perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu satu bukti bahwa negara butuh pasukan, negara butuh tentara, itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Bagaimana keadaan kota Madinah sebelum datang Islam? Sebelum datang Islam terjadi peperangan tiap hari, tiada hari tanpa perang. Aus dan Khazraj saling balas dendam, saling serang, ya, sehingga tidak memikirkan perekonomian, tidak memikirkan kebersamaan, keutuhan satu negara. Nomor 3, terdiri atas suku apa saja ya kaum Yahudi, yaitu Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraisyah. Kemudian nomor 4, apa tujuan Nabi Muhammad membangun pasar kaum muslimin? Nah, tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Karena kaum Yahudi itu melakukan perekonomian yang curang, ya, banyak penipuan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi, ya, bagaimana cara berekonomi yang baik, bagaimana berdagang yang baik. Dengan konsep Al-Quran, jangan sampai ada yang dirugikan antara pedagang dan pembeli, ya, antara pedagang dan pembeli ada kepuasan. Itu konsep Al-Quran yang ditanamkan oleh baginda Nabi, sehingga baginda Nabi membangun pasar, yaitu dengan melakukan atau mempraktekkan konsep ekonomi syariah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian nomor 5, sebutkan isi piagam Madinah. Nah, isi piagam Madinah yang pertama yaitu baginda Nabi Muhammad adalah pemimpin atau kepala negara. Di situ juga ada kebersamaan antara kaum muslim dan non-muslim, hidup berdampingan, kemudian bersatu bareng-bareng dari berbagai suku, berbagai agama, membela negara, membangun sebuah negara. Dan setiap rakyat juga punya hak untuk bertahan hidup. Hidup aman, layak, dan tentram. Jika ada perselisihan, nah, antara si A dan si B dengan si C, ya, maka disitulah baginda Nabi sebagai kepala negara yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan di situ baginda Nabi menunjukkan bahwa beliau adalah pimpinan tertinggi sebagai kepala negara. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan untuk soal SKI yang kedua. Dan kalian kemudian koreksi kembali, dibahas kembali. Kemudian mana yang jawaban kalian belum lengkap, dilengkapi, yang salah diganti, dirubah, diperbaiki, yang sudah benar, dan itu yang sudah benar yang nggak usah diperbaiki, nanti dipelajari kembali, dibaca kembali, sehingga ujian semester nanti kalian bisa menjawab soal dari Pak Guru. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah yaitu membaca, ya, tentang berikutnya yang akan datang. Kita bahas tentang
kebesaran jiwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, yaitu dalam peristiwa Fathu Mekah ya, dengan diawali perjanjian Hudaybiyah. Silakan kalian dibaca kembali di rumah, dan minggu depan kita akan ketemu di pelajaran bab 2. Untuk hari ini tidak ada tugas. Demikian dari Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.